Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur Avan Elektronik, dimanapun kalian berada. Semoga kabar hari ini tetap sehat selalu ya. Gitu lur, sambil ndelok iwak apa jenenge, iwak gurame, iwak koi, hobi baru. Wah, penghilang stres di kala kerja. Koi. Gitu dulur, di kesempatan malam hari ini lanjutan untuk video yang kemarin untuk masalah power balap, manajemen balap, speaker aktif balap itu apa itu istilah balap itu hanyalah istilah ya, yang dulu itu tercetus dari teman-teman saat awal-awal tahun di sini mengadakan proses modif power pabrikan. Sekali lagi, untuk power pabrikan itu sudah teriset dengan baik, terdesain dengan baik. Hanya saja ternyata dari hasil uji coba dari teman-teman yang dikerjakan, hasilnya bukan bisa lebih baik, enggak, bisa mencocoki, bisa lebih cocok ke telinga, lebih enak dirasakan, dan ternyata lagi dirasakan hasil outputnya lebih bertenaga. Juga konsumsi BBM-nya, konsumsi listriknya dari jasa itu lebih ringan. Itu sebenarnya dulu itu di luar tujuan, dan di luar perencanaan. Kita hanya pengennya itu hasilnya lebih cocok di telinga. Jadi tidak ada istilahnya menambahkan watt ataupun lainnya ya. Untuk watt masih sama, tidak ada perubahan. Seperti video yang sebelumnya udah kita adakan pengujian di Power GT Lab PA 3.0 kelas GB, itu memang ada penambahan tapi dikit. Penambahan 4 volt itu anggap saja tidak ada lah, hampir sama aja. Itu kalau dihitung cuma berapa persen, itu cuma naik 100 sampai 300 watt. Untuk kegiatan kita itu modif itu lebih ke bagian modulasi ya lur ya. Bagian modulasi, bagian sedikit di sinyal masukan itu biar lebih mulus, biar lebih bagus. Jadi prosesnya masuk ke power nanti itu lebih bagus. Alhasil outputnya pun juga lebih bagus. Untuk pernyataan yang kemarin, kalau power itu yang utama bukanlah watt. Itu pendapat aku pribadi ya lur. Jadi untuk power itu watt bukanlah hal yang utama. Sebagai contoh, untuk power crash 9001 itu kalau nggak salah cuma keluar 2000 watt di 4 ohm. 5002 VZ Crown itu juga tidak ada ya. 2000 watt nggak ada, di bawah 2000 watt di 4 ohm. Kalau disandingkan dengan power Cina, kalahlah untuk urusan watt itu kalah. Karena rata-rata power sub Cina itu di atas 2000 watt di 4 ohm. Tapi saat dipakai di lapangan, saat dipasangkan di speaker, itu kan hasilnya berbeda. Jauh lebih enak yang power yang branded itu ya, soalnya harganya juga mahal.
Mungkin dari kalian sudah bisa membedakan rasanya gimana, tenaganya gimana. Walaupun yang branded tadi itu wattnya terbilang sedang, nggak besar, tapi saat di lapangan hasilnya kok seperti itu, bisa melebihi yang wattnya lebih besar. Bisa juga tak analogikan atau tak samakan dengan apa ya, dengan lampu lah. Dengan lampu itu contoh yang paling sederhana, ada dengan beda merek, 10 wattnya merek A dibanding 20 wattnya merek B, itu belum tentu yang 20 watt itu lebih terang, belum tentu kan. Bisa jadi yang 10 watt itu lebih terang. Nah itu ya contoh sederhananya seperti itu. Kalau di motor, kalau di kendaraan tuh yang cc besar itu belum tentu dia larinya lebih kencang dari yang cc kecil. Bisa jadi yang cc kecil itu lebih kencang dari yang cc besar. Belum tentu juga yang cc besar itu boros BBM. Yang cc kecil irit BBM itu juga belum tentu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi untuk hal-hal teknis tersebut tadi. Gitu lur. Jadi untuk istilah power balap itu kita hanya mengadakan perbaikan di jalur-jalur yang vital saja, yang sekiranya perlu kita perbaikan. Jadi hasilnya itu lebih bagus dari kondisi orinya. Ndelok iwak terus bosen. Untuk situasi bengkel yes, masih sama. Ini coretannya kakak Dodot, kebetulan masih. Nah inilah, ini sebagai contoh untuk power yang brand itu. Dia dikasih ini kan grafik grafik Y, grafik X, ini frekuensi. Kalau yang branded itu dikasih 1 kilo, keluarnya juga 1 kilo. Jadi sesuai inputan, tugasnya dia cuma menguatkan 1 kilo, ya hasilnya 1 kilo. Kalau yang ini mungkin gambarnya sudah terlalu jelek. Ini dikasih input 1 kilo, tapi ini sampah-sampahnya juga ikut terkuatkan. Ini katakanlah itu 1 kilo, ini 1,1, ini 1,2, 1,3, 1,5, ini 800, ini 950, 900, dan intinya itu penguatan bawaan. Ini bisa dibilang sampah. Ini justru mempengaruhi kinerja outputnya nanti. Jadi tugasnya 1 kilo, tapi yang keluar 1 kilo juga keluar, sampah-sampahnya ini yang seharusnya tidak keluar, ini keluar. Ini yang membuat boros energi, membuat power itu lebih tidak efisiensi ataupun lebih berat kerjanya. Alhasil pun di outputnya, kalau 1 kilo kecampuran frekuensi sampah itu terkesannya blur, kurang tajam. Kalau yang seperti ini 1 kilo hasilnya 1 kilo ya jelas 1 kilo. Jadi rata-rata di power kelas branded itu clarity-nya itu bagus, kejelasan suara bagus. A ya A, B ya B, C ya C. Kalau ini ya istilahnya itu apa ya? Analoginya itu seperti kalian tuh menulis di sebuah buku pakai pulpen atau spidol, nah tulisannya ketetesan air blobor, walaupun tulisannya masih jelas, masih tampak jelas, tapi kan karena blurnya itu jadi sedikit terganggu lah. Nah ini yang proses kita kerjakan, kita berusaha mengurangi ininya, mengurangi apa itu sampah-sampahnya kita kurangi.
untuk menghilangkan 100% itu nggak mungkin lah, karena untuk menghilangkan 100% itu banyak hal yang perlu kita rubah. Itu pun bisa dilakukan tapi dengan biaya yang cukup tinggi. Daripada modif yang power ini, lebih baik beli yang branded aja kalau pengen yang lebih clarity. Yang kita kerjakan tuh tadi frekuensi yang tidak terpakai ini, yang sampah ini bisa dikatakan sampah distorsi, itu kita kurangi, kita minimalisirkan biar hasilnya lebih jelas. Dan yang ini yang kita cari, ini namanya frekuensi harmonik. Jadi kalau sebuah alat power atau manajemen atau lainnya itu dikasih 1 kilo, nanti harmoniknya itu keluar. Apa itu harmonik? Itu kelipatan dari frekuensi dasar. 1 kilo perlipatannya 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, dan seterusnya. Tapi untuk dunia audio dengan 1 harmonik saja itu sudah banyak membawa namanya itu perubahan. Ini nanti kalau diisi 100 ya 200 keluar, diisi 500 tambah 60 1 kilo keluar, diisi 600 1200 nya keluar, dan seterusnya lah. Itu yang dinamakan frekuensi harmonik. Kalau ini distorsi harmonik. Untuk kejelasannya apa itu harmonik, silakan googling untuk mencari apa itu, tentang teori rincinya harmonik itu apa. Kalau saya menjelaskan teori harmonik itu bisa dibayangkan untuk olah vokal kur. Olah vokal kur itu paduan suara kur. Itu kan misalnya ada tiga, ini tiga ya. Ini ada tiga penyanyi, ini nada tinggi, nada sedang, ini nada rendah. Untuk istilahnya lupa aku, minor apa toh, lali aku ngono kae. Itu yang nada tinggi dia bilang do, yang tengah do, yang nada rendah itu juga do. Nada do itu dari 3 orang itu kan sama, do-nya sama, cuma ketebalan suaranya berbeda. Do, do, do. Itu kan kalau pas bunyi sendiri-sendiri itu jelas do, tapi kesannya tipis karena 1 orang yang berbunyi. Terus panjenengan bayangkan kalau 3-3-nya ini bunyi bersamaan. Do-nya tambah jelas, do-nya tambah tebel, do-nya tambah terasa. Itu gambaran sederhananya untuk harmonik. Ataupun bisa dipraktekkan buat kalian-kalian yang punya keyboard. Itu silahkan tekan untuk nada dasarnya apa, dikasih harmoniknya untuk kelipatan frekuensi dasar. Seperti itu nanti rasanya untuk hasil power dari sini. Jadi kita lebih mengutamakan untuk pengurangan distorsinya, juga meningkatkan frekuensi harmoniknya. Gitu lor. Untuk menambah watt itu jalan satu-satunya itu cuma menambah daya PSU ya. Seperti halnya untuk NX 9000, NX 10000, NX 14000, juga NX 20000 itu untuk basic skemanya itu sama. Basic trackingnya juga sama, cuma perbedaan di daya trafo juga voltase trafo, jadi peningkatan di dayanya. Untuk menambahkan jumlah final itu hampir tidak ada perubahan ya, hampir tidak, bisa dikatakan hampir tidak ada perubahan. Untuk pemakaian vinyl power itu sebetulnya itu sudah melalui perencanaan. Jadi satu power ini didesain, direncana itu mau dikeluarkan berapa watt dengan daya paling rendah itu berapa ohm. Nanti akan ketemu besaran voltase, besaran ampere, nanti akan ketemu jumlahnya final yang diperlukan.
Jadi untuk menambah final itu bisa dikatakan tidak merubah, hanya menambah kekuatan daya beban rendahnya saja. Misal ini 3 set udah cukup keluar 1800, dikasih 5 set juga keluar sekian tanpa ada perubahan dari trafo. Walaupun ditambah banyak, sebenarnya tadi misalnya hitungannya tadi 3 set udah cukup, dikasih berapa puluh set, ini dikasih 14 set, itu biar lebih dingin saja, biar lebih dingin bisa menghandle untuk load rendah. Tapi kalau menambahnya itu kebablasan, di luar hitungan, di luar perencanaan, itu justru akan memberatkan kinerja drivernya. Lur dulur. Misal ini tekan driver, ini driver hanya sanggup mendorong kasarannya 7 set, dikasih 10 set, nanti ininya yang kedodoran, bukannya tambah naik tambah turun. Jadi ininya belum maksimal, tapi yang dorong itu dia kedodoran. Kalau masalah final itu bisa diibaratkan apa ya, bis lah. Kendaraan bis itu dengan muatan sekian, dengan daya tampung sekian, misal dia bisa muat 10 ton lah, dia cukup dengan roda 6, dikasih roda 10 ataupun 12. Emang dia lebih kuat, tapi kan dia cuma direncanakan untuk 10 ton, padahal 10 ton itu pakai 6 roda dia udah cukup. Nah, kelebihan roda tadi itu justru memberatkan si bis itu walaupun tanpa muatan. Jadi durung enek muatannya udah keberatan membawa roda. Mungkin bisa dianalogikan seperti itu loh. Untuk kelas TD itu sebenarnya seperti inilah. Ini ada TD yang jumlahnya lap grupen. Ini fatnya finalnya cuma 3. Ini driver. Ini dia mampu sampai 160 VDC CT. Ini bisa keluar sampai 2500 watt. 2500 watt di 4 pum. Cuma dengan 3 set final. Terus untuk TD-TD lainnya itu kenapa sampai 7 set, 10 set, 12 set dan lain sebagainya itu ya biar satu itu biar tampak lebih wah. Kenapa tak katakan demikian? Karena nggak bisa dibohongi, untuk masyarakat kita, untuk kita itu masih banyak yang mementingkan jumlah final. 1, 2, 3, oh ini finalnya 10, oh ini finalnya yang 1 7, oh berarti lebih bertenaga yang pakai 10 set. Belum tentu lur, itu tinggal desain secara keseluruhan power itunya bagaimana. Gitu apa nih ya. Jadi intinya itu untuk sebuah power amplifier menambahkan final itu bisa dikatakan kurang efisien lah. Kenapa demikian? Karena ya tadi secara tak jelaskan, karena power itu direncanakan, didesain untuk keluar sekian ribu watt dengan kapasitas trafo ini, didesain dengan penanganan load seberapa rendah, dia ketemu ampere, ketemu jumlah final yang dibutuhkan. Contohnya inilah, contoh kecilnya ini yang desainnya ciplaan lap grupen yang ori kan hampir menyerupai seperti ini. Ini cuma pakai 3 set final, 1 set driver, dia mampu sampai 2500 watt di 4 pum. Yang ini sampai 10 set, ada yang 7 set. Kenapa? Ya seperti telah jelaskan tadi. Seperti ini powernya Kak Dodot cumi-cumi itu, ini juga dipakainya buat sub selama ini. Ini finalnya juga 3 set, 1 set driver.
Karena untuk jumlah final itu belum tentu semakin banyak final itu semakin bagus, enggak. Semakin lelet, iya. Seperti ini kenapa pakai 3? Karena 3 pun dia sudah mencukupi kebutuhan ampere. Kenapa dia tidak melebihkan? Biar kinerjanya si driver itu lebih maksimal, jadi enggak kedodoran. Gitu lur. Terus untuk masalah tracking kelas TD ya lur. Tracking kelas TD dari kita itu hampir sama sekali tidak pernah mengulik-ngulik ataupun menyentuh bagian tracking. Karena untuk trackingnya itu rata-rata untuk power udah bagus. Ya ada 1-2 yang mungkin frekuensinya enggak imbang ataupun ngaco, itu baru kita adakan perbaikan. Tapi untuk power sekarang itu trackingnya udah bagus, jadi tidak perlu kita adakan perbaikan. Kita lebih mengadakan perbaikan di jalur input biar lebih bagus lagi, juga jalur feedbacknya, impedansinya kita kembalikan ke desain awal. Gitu lur. Karena awal masuknya kinerja power itu kan dari input. Kalau dari input itu sudah membawa sampah, ya seterusnya dia akan terkuatkan sampahnya. Kalau inputnya kita adakan perbaikan, kita minimalisir sampahnya, jadi yang masuk ke sini juga kecil, yang dikuatkan juga kecil sampahnya. Dia fokus ke frekuensi yang utama. Dia disuruh 1 kilo, ya keluarnya 1 kilo beserta harmoniknya, juga pengurangan distorsi yang tadi ya. Jadi gitu dulur. Kegiatan modif-modif yang kita lakukan. Kalau yang ini karena ada sering keluhan di bagian fuse, kita lebih menguatkan lagi bagian fuse-nya. Jadi intinya itu satu power saya koreksi dulu kekurangannya di mana, seringnya masalah di mana, ya bagian itu yang kita kerjakan. Jadi dikondisikan powernya itu lebih bagus performanya, lebih awet kinerjanya. Untuk masalah kok bisa ngirit setrum, ada di ulasan video yang dulu tentang sistem 69. Kalau power yang sekarang itu rata-rata udah banyak yang 69 langsung dari pabriknya. Jadi lebih hemat energi, juga lebih bertenaga, untuk power supply-nya lebih maksimal kinerjanya. Satu lagi lur, untuk masalah kipas TD itu kebanyakan rata-rata dia arahnya keluar. Ada beberapa teman tuh yang membalik kipasnya, ini dibalik ke arah dalam. Itu justru untuk aku pribadi justru keliru. Kenapa? Karena ini posisi isap suatu kipas, kalau dia terlalu mepet dengan ini, kerugiannya satu, daya isapnya dia kacau di sini, jadi nggak bisa fokus ke luar. Yang kedua, tambah berisik, karena ini kalau isapnya ke sana, ini dibalik isapnya dari sini, karena dia terlalu mepet dengan bagian-bagian ini akan timbul bising yang lebih. Kenapa ini keluar dengan mepet ini? Kalau tekanan dia nggak pengaruh ke yang demikian ini. Mungkin itu sedikit penjelasan masalah kipas. Kalaupun pengen ini dimasukkan, metodenya seperti ini lur. Jadi ini ada jarak. Ada jarak minimal itu 2 cm. Itu baru kinerjanya kipas tuh bisa maksimal. Dia dari lubang sini tidak ada turbulensi di area belakang, jadi keluarnya juga lebih isis.
Kalau yang tipe 14.000 ke bawah sampai 9.000 itu kan rata-rata kipasnya keluar. Ini hampir tidak pernah saya balik. Untuk yang tipe-tipe adik-adiknya itu nggak pernah saya balik walaupun kipas satu. Kita cuma menambahkan speednya kipas ya, biar lebih kencang dikit. Karena kenapa? Untuk bawaan TD itu rata-rata kipasnya terlalu lemot ataupun apa ya, iwir-iwir lah. Kenapa dibuat pelan? Karena dipercaya kalau power TD itu dingin, dia nggak panas, dia nggak butuh pendinginan yang berlebih. Jadi dibuat keadaan standby itu, keadaan belum termonya kerja itu dia dibuat sangat pelan biar nggak berisik untuk kipasnya. Tapi banyak yang lupa, sensornya ini kan ini untuk sensor kipasnya ini. Sedangkan sensor kipas ini dia mengambil panas dari heatsink. Sedangkan finalnya TD itu untuk mencapai hangat pun dia cukup lama. Sedangkan bagian tracking, bagian terutama bagian regulator PWM, regulator 9 volt dan lain-lain itu sudah panas, sudah sumuk. Jadi kipasnya kurang bisa mendinginkan untuk area sini. Jadi kebanyakan untuk kelas TD yang kita kerjakan itu tetap ada penambahan speed di kipas. Itu tujuannya lebih ke pendinginan di area ini ya lur. Bukan masalah mendinginkan ini malah tujuan kedua ini. Yang tujuan pertama itu lebih mendinginkan untuk area trackingnya. Apa nih ya? Jadi mungkin itu gambaran sedikit untuk masalah modif yang kita kerjakan. Untuk masalah hasil ya silahkan tanya ke yang sudah mencoba. Kalau tanya ke saya jelas tak jelaskan yang bagus-bagus. Walaupun selama ini tidak ada namanya itu efek negatif. Tidak ada namanya pemaksaan spare part, pemaksaan kinerja power. Jadi jangan disamakan dengan power sepeda motor standar yang dibalapkan benar dia lari kenceng tapi umurnya nggak panjang. Jadi tidak seperti itu lur ya. Balap itu hanya istilah. Walaupun hasil akhirnya teman-teman yang sudah mencoba itu merasakan powernya tambah kenceng, tambah stabil, tambah bertenaga, tambah irit daya. Ya itu kan kata mereka. Silakan tanya ke mereka yang mencoba lah. Silakan tanya untuk awetnya bagaimana, untuk panasnya bagaimana, untuk keamanan speaker bagaimana, untuk keamanan gensetnya bagaimana dan sebagainya. Silahkan tanya ke yang sudah mencoba. Kalaupun bingung mau tanya ke siapa untuk kota-kota terdekat, silakan japri, Mas saya dari daerah sini, nanti tak carikan teman-teman di daerah terdekat yang sudah mencoba. Silakan tanya langsung, silakan didatangi langsung. Kalaupun punya power yang sama, silahkan di compare langsung. Jadi istilahnya kita tidak beli kucing dalam karung. Jadi sebelum mencoba untuk modif, silahkan cari kebenarannya. Gitu lur. Ini mungkin video terpanjang 29 menit, hampir setengah jam saya ngoceh. Mungkin sekian dulu untuk video ngelantur hari ini. Sebungan sudah malam, mau istirahat juga. Semoga video kali ini bisa memberikan referensi, bisa memberikan informasi, juga sedikit edukasi buat kalian semua. Bermanfaat juga menghibur. Kayak iso mbanyol bengi-bengi wis ngantuk.
Gitu lur, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan komentar, tulis di komentar, nanti tak buatkan video lagi yang lebih terfokus dengan pertanyaan panjenengan biar lebih rinci. Gitu lur. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah ucap tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.